Baiklah, teman-teman, saya mulai topik kita hari ini dengan penjelasan mengenai surat bisnis khususnya tentang payment letter. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai payment letter. Saya akan share screen dulu. Ya, saya awali dengan pengertian dari letter of payments atau payment letter. Dari dua kata ini artinya surat yang berhubungan dengan pembayaran. Artinya surat penyurat antara penjual dan pembeli atau dari pembeli ke penjual mengenai proses pembayaran dari barang yang dibeli atau dijual, ya. Oke, surat pembayaran bisa merujuk kepada beberapa jenis surat ya yang digunakan selama proses pembayaran berlangsung antara dua pihak. Dua pihak di sini maksudnya antara si perusahaan A dan si perusahaan B atau perusahaan penjual dan pembeli, ya. Surat itu biasanya diikuti oleh kwitansi pembayaran kalau sudah melakukan pembayaran, mungkin down payment artinya surat kwitansi mengenai panjar yang diberikan oleh si pembeli. Tetapi surat tersebut memang selalu berhubungan dengan proses pembayaran gitu ya. Oke, di sini disebutkan ya, surat pembayaran mengandung hal-hal seperti yang di bawah ini ya. Contohnya gini, surat pembayaran berisi istilah-istilah pembayaran. Istilah pembayaran di sini maksudnya apakah pembayaran itu dilakukan 10 hari setelah barang sampai, karena setiap perusahaan punya aturan-aturan tersendiri ya. Apakah kalau misalkan membeli 2 dus dapat diskon sekian-sekian? Apakah pembayaran pengiriman barang, uang transportasinya dibayar oleh penjual atau pembeli, itu namanya terms of payment. Jadi di situ dijelaskan hal-hal berhubungan dengan pembayaran barang yang kita beli atau yang kita jual ya. Beberapa perusahaan juga menuliskan surat pembayaran yang sebagai surat jaminan atau surat garansi terhadap pembayaran barang yang dibeli mereka. Jadi surat ini memberitahukan bahwasanya mereka pembeli ini benar-benar ingin memastikan bahwasanya 10 hari setelah barang sampai akan kami lunasi, atau kami akan melunasi barang yang kami beli 1 bulan mendatang. Nah, seperti itu. Jadi memastikan kepada penjual bahwasanya kita melakukan pembayaran kapan. Itu namanya assuring the recipient that a payment will be made, ya. Memastikan kepada si penerima surat atau si penjual barang bahwasanya pembayaran akan dilakukan oleh kita sebagai pembeli. Kalau memang itu surat dari pembeli ya, surat pembayaran dari pembeli. Oke, jadi surat pembayaran ini bukan harus dari si pembeli ya, artinya si penjual juga mengingatkan bahwasanya pembayaran sudah akan jatuh tempo sekian-sekian, tanggal sekian, bulan sekian ya, sesuai dengan perjanjian di awal. Dan di sini lihat, and other letters may be sent, dan surat yang lain bisa berisi pengingat kepada si peminjam atau si pembeli barang bahwasanya batas pembayaran sudah lampau, sudah lewat gitu. Ya, jadi apakah dikenakan denda atau dikenakan pengurangan diskon dan segala macam itu tergantung perjanjian awal antara si penjual dan si pembeli. Jadi surat pembayaran ini lebih spesifik menjelaskan bagaimana proses pembayaran dan bagaimana jika pembayaran telat dan pokoknya berhubungan dengan pembayaran barang yang kita beli dan kita jual. Ya, oke. Dari surat payment letter ini bisa dari pembeli dulu atau bisa juga dari si penjual. Oke, saya akan tunjukkan contoh surat. Kalau tadi penjelasan arti, sekarang contoh surat. Nah, saya jelaskan lagi bagian-bagian surat. Ini adalah head of letter, artinya ini adalah si pengirim surat.
Ya, perusahaan dan alamat si penerima surat. Ini tanggal, date of letter, dan ini adalah inside of header yang address berisi nama perusahaan dan alamat perusahaan penerima surat. Jadi dari sini kita bisa melihat inilah perusahaan New Orient Company. Ini adalah si pengirim dan si penerima surat itu ini langsung ke orangnya, bukan, ini ke perusahaan Messengers Duster and Company ya. Ini perusahaan Duster and Company. Nah, isinya seperti ini, langsung to the point ya. We regret very much to write that we have not yet received the payment of our documents, which value on 12/3/2012. Ya, dari sini mereka mengingatkan bahwasanya kami meminta maaf, mengingatkan kepada Anda bahwasanya atau memberitahukan kepada Anda bahwasanya kami belum menerima pembayaran dari barang yang kami jual atau barang yang Anda telah beli dari perusahaan kami. Yang sesuai perjanjian batas pembayaran itu sampai pada tanggal 12 Maret 2012. Makanya dikirimkan tanggal 20 Maret 2012. Jadi artinya pada tanggal ini mereka juga perusahaan Dastor ini belum melakukan pembayaran terhadap barang yang mereka beli terhadap perusahaan kita atau perusahaan New Orient. Jadi langsung di sini jelas kalimatnya bahwasanya batas pembayaran telah lewat. Ya. Please intimate us the date when you receive the document so that we may write to your bankers accordingly. Maksudnya di sini bagaimana cara ini diatasi? Maksudnya beritahukan kepada kami tanggal Anda menerima barang kami. Apakah memang tanggalnya tepat waktu? Karena belum ada informasi dari si perusahaan Dastor ini kapan barang, apakah barang tepat waktu sampai atau telat. Mungkin saja telat. Karena sampai sekarang jatuh tempo pembayaran itu sudah lewat gitu. Sudah jatuh tempo atau tanggal pembayaran sesuai perjanjian dari awal sudah lewat. Jadi dari kalimat ini simple, padat dan jelas kita beritahukan ini berarti surat dari si penjual barangnya menyurati si pembeli. Si pembeli ini adalah perusahaan Dastor and Company, mengingatkan mereka pembayaran sudah jatuh tempo. Jika memang barang tidak mungkin, arti di sini sebenarnya adalah jika barang memang tidak tepat datang pada waktu yang ditetapkan, berarti mundur dong pembayaran. Jadi kirimkan kepada kami dokumen yang memberitahukan bahwasanya barang yang kami kirimkan itu sampai kepada Anda tanggal berapa gitu. Jadi mungkin dihitung mundur sesuai dengan perjanjian awal. Oke, jadi singkat padat dan jelas itulah isi-isi surat bisnis, dan ini surat pembayaran ini memberitahukan mengenai pembayaran, proses pembayaran, permasalahan pembayaran yang berhubungan dengan pembayaran barang yang kita beli atau barang yang kita jual. Sekian penjelasan saya mengenai order letter. I'm Gunawan Tambun Saribu. I'm signing off. I'll see you next with other topic in business letter. Goodbye.